Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Mustalah Hadits dengan membaca kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr. Hari ini kita pertemuan terakhir, alhamdulillah. Di kitab ini kita lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu taala wasifat kitabatil hadits wa 'ardihi, dan sifat penulisan hadis dan memperhadapkannya. Artinya memperhadapkan kepada guru. Wa minal muhimmi ma'rifatu sifat kitabatil hadisi wa huwa ay yaktubahu mubayyanan mufassaran wa yashkul al-mushkila minhu wa yanqutahu wa yaktub as-saqita fil hasyiyatil yumna ma dama fi satri baqiyatun wa illa fa fil yusra. Masyaallah. Dan dari yang terpenting itu mengetahui sifat penulisan hadis. Dan dia adalah menulisnya dengan jelas lagi terperinci. Jadi harus ditulis dengan jelas itu hadis terperinci terus. Dan mengharokati yang iskal darinya. Jadi jangan diharokati semua, yang muskil saja. Nah, ya kalau sudah tahu mim posisi ke pertama tapi setelahnya 3 huruf, doma itu. Kan begitu kan? Iya. Jadi kan tidak usah diharokati. Yang diharokati itu adalah yang muskil saja. Yang muskil saja. Yang iskal. Ini baca apa ya? Itu yang diharokati terus. Dan memberinya titik. Nah, kasih titik. Itu kan kadang, ya kalau kita tidak kasih titik, tidak tahu ini nun atau bahasa tulis ini. Tak tahu ya ini saya tulis. Nanti baru bingung, apa ini tadi? Iya. Dan menulis yang luput pada samping kanan. Menulis yang sakit. Misalnya, kalau hadits itu ternyata ada sakit dalam cetakan, dalam penulisan. Ternyata saat kita menulis dari diktenya guru, ada satu kata hilang. Nggak usah ditulis di tengah situ. Tulis saja di samping. Kata beliau samping kanan. Terus? Dan terus menerus pada selama tetap pada garis. Selama satornya, maksudnya selama sisi kanan itu masih kosong. Bakia masih ada dah. Wa illa kalau tidak. Dan jika tidak maka pada bagian kiri. Iya, kan begitu tuh. Kalau sudah tidak ada di kanan ya di kiri. Iya. Wa sifati 'ardihi wa huwa muqabalatuhu ma'a syekhil musmi aw ma'a siqatin ghairihi aw ma'a nafsihi syai'an fa syai'an. Dan sifat memperhadapkan hadis, dan dia adalah memperhadapkan bersama syekh yang memperdengarkannya. Itu guru. Atau bersama siqah selainnya. Atau teman yang terpercaya. Atau bersama dirinya. Dia sendiri yang membandingkannya dengan tulisan temannya. Dia tidak sama temannya, dia bandingkan dengan tulisan temannya. Sedikit demi sedikit. Wa sama'ihi wa isma'ihi wa rihlati fihi. Dan mendengar hadis dan memperdengarkannya dan rihlah padanya. Jadi ada mendengarkan hadis, mengajarkan hadis, dan lakukan rihlah, perjalanan pelajaran. Terus wasifati sama'ihi bi alla yatashaghala bima yukhillu bihi min naskhin aw hadisin aw nu'asin. Dan sifat mendengarkan hadis bahwasanya dia itu tidak tersibukkan terhadap apa yang melalaikan dari menulis atau berbicara atau mengantuk. Jadi kalau disuruh dengar, sibuk saja dulu dengar, nggak usah sibuk menulisnya, kan begitu. Atau hadis, cerita sama temannya, lagi di majelis sama tapi dia bercerita dengan kawannya. Iya. Atau nu'as, atau mengantuk. Wa sifati isma'ihi kadzalik wa ay yakuna dzalika min aslihi alladhi sami'a fihi kitabahu aw min far'in qubila ala aslihi fa in tadara falyajburhu bil ijazati lima khalafa in khalafa. Dan sifat memperdengarkan hadis seperti hal tersebut sama juga. Terus apabila hal itu dari asal yang dia dengar pada kitabnya, atau dari cabang diterimanya atas asalnya. Dari cabang, dari yang difotokopi misalnya, atau dari yang disalin, tapi sudah dikubila, sudah bandingkan dengan asalnya. Iya, terus maka juga dia beruzur
maka hendaknya dia memperkuatnya dengan ijazah. Dia menggantinya, menutupi udurnya itu misalnya tidak dikobala, belum diperhadapkan, dibandingkan dengan aslinya, maka dia tutup dengan adanya apa? Ijazah. Terhadap apa yang berbeda jika dia berbeda. Jika ada perbedaan. وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. Dan sifat rihlah dalam menuntut hadis itu dia memulai dengan mengambil hadis yang ahli di negerinya. Maka dia mulai dari ahli baladi, mulai dari penduduk, bukan ahli, bukan keahlian ini, penduduk negerinya. Jadi jangan dulu langsung keluar, nanti bahaya juga. Datang berdakwah nanti tidak tahu mau ngomong apa, karena tidak pernah berguru dengan orang negeri itu. Ya, sehingga nanti pulang dari Yaman, dia praktekkan langsung, pokoknya saya maunya seperti Yaman. Nah, maunya seperti Yaman. Akhirnya apa? Santri antum pusing semua. Karena yang di Yaman itu yang ke sana orang sudah belajar nih, bahkan sudah ustaz. Tapi pokoknya orang dari nol seperti Yaman pokoknya. Tahun pertama pokoknya semua buku dibuka. Karena di Yaman tahun pertama kita ke sana memang semua buku dibukakan. Tapi kan kita ke sana sudah 4 tahun memondo di Indo. Cuma kita mau praktekkan yang ada di Yaman di Indo. Rata-rata itu orang yang begitu adalah yang tidak pernah mondok di Indo. Jadi dia mempraktekkan di Yaman itu orang ke sana adalah orang memang mau belajar. Di Indo ini kadang orang lari jadi dari pekerjaan orang tuanya. Iya toh? Orang lari dari pekerjaan istrinya, tidak mau disuruh-suruh ke sini. Kalau yang ke sana itu adalah apa? Siapa? Orang memang dia mau berkembang, mau belajar, sehingga dia ke sana. Jadi kalau dibukakan apapun, dia sudah siap. Dia sudah siap. Kalau kita, orang yang baru dari nol, dari sekolah awam, baru kenal dakwah, kemudian semangat, baru kita bukakan seperti Yaman. Makanya ini faedah. Mulailah dulu dengan penduduk negerimu. Jangan langsung pergi ke negeri lain. Penduduk negerimu saja dulu dimulai terus. Kemudian dia rihlah, maka terhasilkan pada rihlahnya apa yang tidak ada di sisinya. Jadi kemudian dia melakukan rihlah, sehingga dia bisa mendapatkan dalam rihlahnya itu apa yang dia tidak punya. Paham kan? Dalam rihlah yang tidak ada di negeri kita, kita dapat di negeri lain. Terus dan dia mementingkan pada safarnya dengan banyak. Dia perhatian dalam safarnya dengan banyak mendengar itu lebih utama daripada mementingkan banyaknya syekh. Daripada memperbanyak guru, lebih baik memperbanyak ilmu. Paham kan? Tidak apa-apa gurunya sedikit, tapi ilmunya banyak yang diambil. Daripada syekh banyak, cuman ilmunya tidak banyak. Kan begitu? Lebih baik banyak ilmunya. Wa tasnifihi imma 'ala al-masanidi awil abwabi awil 'ilali awil atrafi. Dan karangan-karangannya baik itu di atas sanad-sanad atau bab-bab atau ilal atau ujung-ujungnya. Jadi dan menulisnya, mengarang. Setelah itu semua kita sudah mendengar dari negeri kita. Kemudian kita sudah rihlah, baru kita mulailah menulis. Menulis ini banyak bentuknya. Bisa menulis dengan musnad. Kita kumpulkan hadis musnad itu maksudnya hadis Abu Hurairah. Kita kumpulkan hadis Ibnu Umar. Dengan sanad yang bersambung. Bisa juga ditulis seperti Imam Ahmad, toh? Iya, bisa juga ditulis dengan bab. Seperti Bukhari. Dia pakainya bukan musnad. Jadi sahabatnya itu tidak berurut. Tapi dia pakainya apa? Bab. Sesuai dengan bab, hadis dimasukkan. Hadis dimasukkan. Bisa juga menulis terkait dengan al-ilal, hadis-hadis yang ada masalah. Iya, makanya ada mengumpulkan dhaif, maudhu, atau dengan atrof. Ada juga orang menulis tentang atroful hadis. Ujung-ujungnya hadis diisyaratkan ini riwayat fulan. Itu dalam menulis. Jadi menulis boleh, berbab-bab saja. Kita menulis dalam sebuah masalah saja boleh. Terus
wa sifati tasnifihi wa dzalika imma 'ala al-masanidi bi ay yajma'a musnad kulli sahabi 'ala hidatin fa in syaa rattabahu 'ala sawabikihim wa in syaa rattabahu 'ala hurufil mu'jami wa huwa ashalu tanawulan. Masya Allah. Dan sifat karangan-karangan Ini karangan dalam mustola ya, maksudnya karangan dalam hadis. Kalau karangan dalam lain begini juga bentuknya. Terus baik dia itu di atas sanad-sanad, yaitu dia mengumpulkan sanad-sanad setiap dari sahabat atas kejelasannya. Ala hidati, di atas satu tersendiri. Dan dia mengumpulkan sanad setiap sahabat di satu tempat. Di satu tempat. Misalnya Abu Hurairah, semua hadis Abu Hurairah dikumpulkan dalam satu tempat. Dan jika dia ingin menyusunnya terhadap siapa yang terdahulu dari mereka. Kalau dia mau, dia susun sahabat terdepan dulu. Misalnya dia susun dulu Khulafa al-Arba. Kemudian setelahnya, boleh. Dia susun macam-macam bentuknya. Terus dan jika dia ingin menyusunnya di atas huruf-huruf kamus mu'jam, dan dia adalah yang paling mudah untuk dicari. Kalau ini lebih mudah lagi. Kalau disusun lewat huruf kamus lebih bagus. Karena kita bisa mendapatkan haditsnya sahabat itu sesuai dengan urutan kamus. Ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, kan begitu. Jadi kita cari haditsnya Khalid, cari saja di huruf kho. Paham kan? Ini lebih mudah didapat. Walaupun kadang akan lebih tebal juga. Akan lebih tebal. Jadi cari masalah itu adalah seperti cari kamus. Seperti cari kamus. Ini bukan hanya dalam masalah mustalah. Dalam masalah lain juga begitu yang dikarang. Masalah fikih ada bentuknya mu'jam. Mu'jam juga. Kita cari masalah apa? Cari di huruf mu'jam. Akan tebal karena kadang berulang pembahasannya. Karena sesuai dengan huruf mu'jamnya. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن فإن جمع الجميع فليبين إلة الضعف atau karangan-karangan terhadap bab-bab fikih atau selainnya Di atas bab fikih atau selainnya. Artinya mulai dari toharo, itu maksudnya di atas bab fikih. Iya, karangan di atas bab-bab fikih atau selainnya. Dengan dia mengumpulkan pada setiap bab-bab apa yang datang pada apa yang menunjukkan atas hukum-hukum yang tetap atau yang ternafikan. Dan yang paling utama, dia meringkas atas apa yang sahih atau hasan. Maka jika dia mengumpulkan... Itu yang paling bagusnya. Dia hanya terbatas pada yang sahih dalam bab itu. Dalam bab itu. Atau hasan dalam bab itu. Maka jika dia mengumpulkan seluruhnya, maka hendaknya dia menjelaskan sebab-sebab kedhaifannya. Ini yang dilakukan. Ulama hadis begitu lakukan. Misalnya Umdatul Ahkam khusus Bukhari Muslim. Bulughul Maram di luar Bukhari Muslim dan di luar Bukhari Muslim. Tapi kalau dhaif dia jelaskan. Al-Hafidz Ibnu Hajar jelaskan bahwa ini haditsnya dhaif. Iya. أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. Atau mengumpulkan atas ujung-ujung hadis. Masih ada tadi ya? Awi tasnifi alal ilal. Atau tasnifi alal ilal. Fayadkurul matna. Kalim ya. Fayadkurul matna wa turukahu. Wa bayana ikhtilafi naqalatihi. Wal ahsan ayurattibaha alal abwabi liyashula tanawulan. Atau karangan terhadap ilal hadis-hadis yang cacat. Maka dia yang menyebutkan matan-matannya dan jalur-jalurnya. Dan menjelaskan perbedaan penukilannya. Maksudnya kenapa dianggap cacat ini hadis? Kenapa dianggap cacat? Kenapa dianggap mungkar? Dia disebutkan jalurnya. Disebutkan jalurnya dan perbedaan penukilannya. Terus? Dan yang paling bagusnya dia menyusunnya atas bab-bab agar mudah untuk dicari. Bagus dia sebutkan dan dengan bab supaya mudah dicari. Atau yajma'uhu 'ala al-atrafi fayadhkuru taraf al-hadits ad-dalla 'ala baqiyatihi. Atau dia mengumpulkan atas ujung-ujung hadis, maka dia menyebutkan ujung-ujung hadis yang menunjukkan atas yang tersisa. Wa yajma'u asanidaha imma musta'iban wa imma mutaqayyidan bi kutubin makhsusatin. Dan dia mengumpulkan sanad-sanadnya, baik itu dia mencakup seluruhnya atau baik dia itu terikat dengan kitab-kitab yang khusus. Wa ma'rifatu sahabil hadis wa qad sannafa fihi ba'du syuyukhil qadi Abu Ya'la Abdul Farra. Dan mengetahui sebab-sebab hadis. Dan sebagian dari syekh mengarang
pada hal tersebut, dan di antaranya Al-Qadi Abu Ya'la Ibn Farra. Wa qad sannafa fihi ba'du syuyukh Al-Qadi Abi Ya'la Ibn Farra Al-Hambali wa huwa Abu Hafsin Al-Ukbari Al-Uk, Al-Ukbari. Ukbari, betul. Dan sebagian dari syekh mengarang pada hal tersebut, dan di antaranya Al-Qadi Abu Ya'la Ibn Farra Al-Hambali, dan dia adalah Abu Hafs Al-Ukbari. Wa qad dzakara Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Aid anna ba'd ahli asrihi syar'a fi jami' dzalik fa ka'annahu ma ra'a tasnif al-Ukbari al-madhkura. Dan sungguh Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Aid telah menyebutkan bahwasanya sebagian ahli pada zamannya memulai dalam mengumpulkan hal tersebut, maka seakan-akan dia sepertinya dia melihat karangan Sepertinya dia tidak melihat karangan Al-Ukbari yang telah disebutkan. Karena belum bilang sebagian ulama di masanya sudah mulai menulis masalah itu. Itu padahal sudah ditulis di sebelumnya. Mungkin belum tidak melihat ada tulisan Al-Ukbari dalam hal itu, sehingga belum bilang, baru mulai. Wa sannafu fi ghalibi hadhihi al-anwa'i, dan mereka mengarang pada kebanyakan jenis-jenis ini. Wasannafu fi ghalibi hadhil anwa'i ala ma asyarna ilaihi ghaliban, dan mereka mengarang pada kebanyakan jenis-jenis ini atas apa yang kami isyaratkan kepadanya pada kebanyakannya. Wa hiya naqlun mahdun zahiratut ta'rifi mustaghniyatun 'anit tamthili wa hasruha muta'assirun fal turaja' laha mabsutatuha. Dan dia adalah penukilan yang murni, nampak dengan pengertiannya, banyak dari percontohannya, dan meringkasnya itu sulit, maka hendaknya engkau kembali terhadap penjelasan yang lebih luas. Ini susah kan? Kalau masalah sebab hadis, paham kan? Dikenal dengan asbabu al-wurud, sebab datangnya hadis itu apa? Ini susah, ya. Penukilan, ini hanya penukilan. Ini yang nampak pengertiannya, tidak butuh pada contoh. Dan membatasinya dalam satu tulisan itu susah. Maka rujuk saja kepada yang luas. Wa hiya ay hadhihi al-anwa' al-madhkuratu fi hadhihi al-khatimah naqlun makhdun zahiratut ta'rifi mustaghniyatun 'anit tamthili. Nah, jadi semua penutup ini adalah hanya penukilan, tidak butuh pada contoh. Wa hasruha muta'assirun fal turaja' laha mabsutatuha liyahsul al-wuquf ala haqa'iqiha. Dan sulit untuk meringkasnya itu sulit, maka hendaknya engkau kembali pada pembahasan yang luas agar supaya terhasilkan tegak atas hak-hak hakikatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi la ilaha illahu. Wallahul muwaffiq wal hadi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Cuman di sini ada saya tulis ternyata ini wasallallahu ala sayyidina Muhammad di catatan untuk sayyidina. Iya, dia ini bukan sunnah menambahkan kata sayyid dalam salawat. Cuma ini hanya pengabaran saja, bukan salawat. Bukan salawat. Jadi apakah kata sayyidina termasuk sunnah yang ditambahkan? Maka itu bukan sunnah. Iya, dan tidak dikenal di kalangan salaf. Tidak ada kata sayyidina di kalangan salaf. Ini di mutaakhirin. Di mutaakhirin yang ada tambahan kata sayyidina. Maka tergantung. Kalau dia maksudkan adalah pengabaran, sallallahu ala sayyidina Muhammad, salawat Allah atas sayyidina kita, junjungan kita Nabi Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa sallam, pengabaran saja. Bahwa beliau adalah sayyid kita, tidak masalah. Tapi kalau dimasukkan dalam salawat, bukan sunnah. Karena tidak boleh kita menambah salawat. Karena itu lafaz doa yang telah diajarkan oleh Nabi. Ya, tidak boleh kita menambah dengan kata apa? Sayyid. Alhamdulillah, kita selesai tamat. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Yang berikutnya adalah kita akan membaca kitab Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil insyaallah setelah libur daurah Syekh. Kita cukupkan. Subhanallah.